Hah? Tugas kelompok lagi? Deadline-nya kapan sih? Nih, 2 hari lagi. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kelompok kita memilih judul ini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah barang yang kita pesan secara online bisa sampai ke rumah dengan tepat waktu? Di balik proses tersebut, terdapat sistem logistik yang mengatur distribusi barang dari gudang ke berbagai wilayah tujuan. Distribusi barang merupakan salah satu aktivitas penting dalam sistem logistik yang berpengaruh terhadap kelancaran supply chain. Distribusi yang tidak tepat dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, meningkatnya biaya operasional, serta menurunnya kepuasan pelanggan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan metode yang sistematis dan juga akurat. Nah, dalam pembahasan ini digunakan konsep matriks dan juga ruang vektor. Matriks itu digunakan untuk menyusun data distribusi secara teratur. Juga matriks inverse digunakan untuk menentukan jumlah distribusi barang yang tepat, dan ruang vektor digunakan untuk mempresentasikan hasil distribusi sehingga lebih mudah dianalisis. Nah, melalui pembahasan ini kita dapat melihat bahwa konsep matematika itu tidak hanya dipelajari di kelas, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam dunia logistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dasar teori. Memiliki 3 konsep utama, yaitu matriks, matriks inverse, dan ruang vektor. Pertama, di sini saya akan menjelaskan bagian matriks. Matriks merupakan susunan bilangan yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan data secara lebih struktur, sehingga mudah dibaca dan diolah. Dalam praktiknya, matriks sering digunakan untuk mempresentasikan data dalam jumlah besar secara ringkas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kami gunakan. Pada studi kasus ini, PT Maju Logistik memiliki 3 gudang, yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C. Ketiga gudang tersebut bertugas mendistribusikan barang ke beberapa wilayah pemasaran. Untuk mempermudah perhitungan, jumlah barang yang dikirim dari masing-masing gudang dinyatakan sebagai X jumlah barang dari gudang A, Y jumlah barang dari gudang B, dan Z jumlah barang dari gudang C. Nah, berdasarkan data perusahaan diperoleh informasi total pengiriman dari ketiga gudang adalah 150 unit. Nah, yang tadi jumlah barang dari gudang A, Y itu gudang B, dan Z itu gudang C. Jumlah pengiriman gudang A ditambah 2 kali pengiriman gudang B dan pengiriman gudang C adalah 150 unit. Jumlah pengiriman gudang A dan gudang B dan 2 kali pengiriman gudang C adalah 200 unit. Nah, begini persamaan linearnya nanti. Tujuan kita adalah menentukan nilai X, Y, dan Z, yaitu jumlah barang yang harus dikirim oleh masing-masing gudang. Nah, langkah pertama itu kita ubah dulu ke matriks AXB. Nah, di mana matriks A itu 111, 121, 112, dan yang matriks ini itu X, Y, Z. B-nya itu 150, 150, dan 200. Mengapa diubah untuk matriks? Karena metode yang digunakan adalah metode inverse matriks, sehingga sistem persamaan harus ditulis terlebih dahulu dalam bentuk matriks. Nah, selanjutnya kita mencari itu hasil determinan matriksnya. Kali silang ini dapat 4, 1, 2, min 2, min 1, min 2, hasilnya 1. Nah, syarat matriks mempunyai inverse itu determinan A itu tidak sama dengan 0, sedangkan di sini kita dapat determinannya itu 1, tidak sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita cari matriks kofaktornya pakai rumus CI plus J sama dengan min 1 pangkat I plus J kali FIJ.
kofaktor menggunakan rumus tersebut, yaitu CI plus J sama dengan min 1 pangkat I plus J FIJ. Langkah berikutnya adalah menentukan matriks adjoinnya. Nah, adjoin merupakan hasil transpos dari matriks kofaktor. Transpos dilakukan dengan cara menukar posisi baris ke kolom dan kolom menjadi baris. Matriks kofaktor yang diperoleh yaitu C sama dengan T 3 min 1 min 1 min 1 1 0 min 1 0 1. Nah, karena di sini matriks kofaktor itu bersifat simetris, maka setelah ditranspos hasilnya tetap sama, sehingga mendapat adjoinannya itu sama 3 min 1 min 1 min 1 1 0 min 1 0 1. Adjoin ini akan digunakan pada langkah berikut untuk mencari inverse A. Nah, rumus inverse matriks itu adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, 1 per tadi determinannya kita udah dapat, yaitu 1 dikali adjoinnya itu 3 min 1 min 1 min 1 1 0 min 1 0 1. Ini kita kalikan keseluruhannya per baris dan per kolomnya. Dapat hasil 3 begini sama aja sih, yaitu 3 min 1 min 1 min 1 1 0 min 1 0 1. Setelah inverse matriks diperoleh, kita dapat melanjutkan ke tahap penyelesaian sistem persamaan linear untuk menentukan jumlah barang yang harus dikirim oleh masing-masing gudang. Nah, caranya itu kita mencari nilai variabel X, Y, dan Z-nya digunakan rumus penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode inverse, yaitu X sama dengan A inverse B. Artinya inverse matriks A dikalikan dengan matriks versata B. Nah, lalu kita substitusikan A inverse-nya itu berapa. Tadi kita udah dapat A inverse-nya ini kan, 3 min 1 min 1 min 1 1 0 min 1 0 1 dikali B-nya tuh di sini 150, 150 dan 200. Selanjutnya dilakukan perkalian matriks untuk memperoleh nilai masing-masing variabelnya. Nah, nilai X diperoleh dari perkalian baris pertama matriks inverse dengan kolom matriks B. Jadi kita kayak kali matriks biasa, yaitu 3 dikali 150 ditambah min 1 atau dikurang bisa aja langsung kali 190 tambah minus 1 dikali 200 sama dengan 450 dikurang 150 dikurang 200 sama dengan dapat hasilnya 60. Ini untuk variabel X. Lalu jadi di gudang A mengirim sebanyak 60 unit barang. Nah, nilai Y diperoleh dari perkalian kedua matriks inverse dengan kolom matriks ini, sama kayak tadi dikali. Jadi sama dengan min 1 dikali 150 ditambah 1 dikali 190 tambah 0 kali 200. Ini min 190 tambah 190 tambah 0, hasilnya 40. Jadi itu gudang B mengirim sebanyak 40 unit barang. Nah,
yang terakhir Z atau gudang C, kalikan juga kayak matriks biasa, perkalian matriks biasa. Jadi 150 tambah 0 kali 150 tambah 1 kali 200 kemudian min 150 tambah 200 sama dengan 50. Nah, jadi di gudang C harus mengirim sebanyak 50 unit barang. Nah, berdasarkan hasil dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa gudang A mengirim 60 unit barang, gudang B 40 unit barang, dan gudang C 50 unit barang. Nah, hasil tersebut dapat ditulis dalam bentuk vektor distribusi. Toh 60 10,50. Nah, dalam konsep ruang vektor, vektor ini menunjukkan kontribusi masing-masing gudang dalam memenuhi kebutuhan distribusi barang. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa metode matriks inverse mampu membantu perusahaan menentukan jumlah distribusi barang secara sistematis dan akurat. Selain itu, konsep ruang vektor dapat digunakan untuk mempresentasikan hasil distribusi dalam bentuk matematis yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Run it, run it, run it, run it. I rock, I roll, I blow, I blow, I glow, I roll, I blow, I glow, I glow, I roll, I blow, I blow, I glow, I roll, I blow. Let's go.